Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan sama-sama belajar lagi firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin ajak saudara ucapkan dulu 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6 ya. Sebagai tema kita sepanjang tahun ini. Siap semua? Yuk kita ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Ya, kita berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Ucapkan lagi dengan iman, pengakuan kita akan Alkitab. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Ya. Puji Tuhan, saudara, kita masih akan belajar ada di dalam Tuhan. Kamis yang lalu kita sudah lihat ada poin yang harus kita miliki ketika kita mengaku kita ada di dalam Tuhan atau kita mengaku kita sebagai orang Kristen. Ya, kita baca dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Mari kita akan buka Alkitab kemudian kita baca sama-sama 1 Yohanes suratan ya. Ada di belakang, bukan Injil. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Kita akan baca dulu ayat ini bersama-sama. Siap semua? Yuk, kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, terjemahan yang lain ditulis barang siapa mengaku ia orang Kristen, maka ia juga harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, saudara, ketika kita mengatakan kita ada di dalam Tuhan, maka kami selalu yang pertama saudara harus mau jadi murid. Ya, jadi murid itu tujuannya untuk diajar dan belajar. Ya, jadi kalau kita mau ada di dalam Tuhan, kita berkata aku orang Kristen karena kita sudah tahu Kristen bukan agama, Kristen adalah jalan hidup. Itu sebabnya saudara dan saya harus jadi murid belajar kepada Tuhan Yesus. Tentu kita sudah tahu yang dipelajari apa. Yang dipelajari adalah firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang murni, ya, firman Tuhan yang asli. Supaya kita tidak salah ya. Kalau sudah belajar jadi murid dan diajar ya, maka saudara yang kedua kami selalu kita sudah lihat, kita sudah belajar, kita harus mau mempraktekannya atau menuruti apa yang sudah kita pelajari supaya itu berguna untuk hidup kita. Kalau itu kita cuma pelajari, jadi makanan otak kita, jadi pengetahuan, itu tidak akan ada artinya ya di dalam hidup ini. Jadi kita kalau ada di dalam Tuhan, maka yang kedua saudara dan saya harus mau menurut atau mempraktekannya. Saya sudah kasih gambaran kalau saudara mau belajar sebuah resep yang saudara ingin praktekkan, maka saudara akan pinter. Tapi kalau resep itu cuma dibaca sampai hafal, ya ukurannya berapa, ukuran apa, yang harus ditimbang apa. Tapi kalau nggak pernah praktek itu cuma jadi pengetahuan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita ada di dalam Tuhan, maka saudara dikatakan saudara harus hidup di dalam terang. Artinya apa? Kita harus terus menunjukkan ini loh orang Kristen, ini loh cara hidupnya orang yang ada di dalam Tuhan. Ya, jadi hidup di dalam terang supaya orang melihat. Ya, saya sudah kasih gambaran mereka terheran-heran melihat hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, jangan terheran-heran karena jeleknya,
karena brengseknya, karena kurang ajarnya, ya itu tidak hidup di dalam terang. Itu hidup di dalam gelap. Makanya kita harus beda dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, dengan orang yang bukan Kristen. Nah, saudara, sesudah hidup di dalam terang, maka terang itu harus terus-menerus dinyatakan. Ya. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya harus terus ya hidup di dalam terang. Tidak bisa tidak. Kita harus terus ada di dalam terang itu. Nah, saudara, supaya apa? Supaya Bapa di sorga itu dipermuliakan. Supaya Bapa di sorga diagungkan oleh orang-orang yang melihat hidup kita yang ada di dalam terang. Makanya di dalam Injil Matius pasal 5 itu dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan manusia. Bukan di depan binatang, bukan di depan yang lain. Tapi di depan orang-orang. Karena Ibrani, kalau saudara baca, di dalam surat Ibrani dikatakan saudara dan saya hidup diperhatikan oleh banyak mata. Ya, ada banyak mata yang menyaksikan setiap hidup kita. Makanya kita harus terus ada di dalam terang. Nah, sekarang kita mau maju. Ya, kita mau maju. Poin yang kelima. Ya, selain kita harus hidup di dalam terang, maka saudara, kalau kita berkata aku ada di dalam Tuhan, aku orang Kristen, yang kelima saudara dan saya harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah, ayatnya kita baca. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Jadi tadi pasal yang kedua saudara cuma tinggal balik satu lembar. Ayat 28 suratan 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-28 ya. Kita akan baca sama-sama ayat 28 1 Yohanes 2. Siap, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Tinggallah di dalam Kristus ya. Firman Allah yang hidup menulis demikian. Pasal yang sama 1 Yohanes 2 ayat 28 ditulis demikian. Dan sekarang anak-anakku, tinggallah tetap di dalam persekutuan indah dengan Tuhan, sehingga apabila ia datang, saudara dapat yakin bahwa segala sesuatu dalam keadaan beres, sehingga saudara tidak usah malu atau takut bertemu dengan dia. Ya. Terjemahan yang baru dikatakan tinggallah terus dalam Tuhan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan supaya saudara dan saya ada di dalam persekutuan yang indah. Nah, jadi kita harus bersekutu terus dengan Tuhan. Arti dari bersekutu, saudara, ya ditulis enggak? Tetap bersekutu itu berarti berekanan. Ya. Ini dari Kamus Bahasa Indonesia. Jadi bersekutu itu berarti saudara dan saya harus berekanan. Nah, kalau dalam satu perusahaan yang bergabung, ada dua perusahaan bergabung, ya mereka membuat satu kesepakatan berekanan dalam pekerjaan dengan satu tujuan. Ya. Jadi kalau ada yang bergabung, ya join, mereka ada dua perusahaan ini join jadi satu dengan satu tujuan. Nah, jadi saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan, terus ada di dalam Dia. Tujuannya cuma satu. Dari ayat ini dikatakan supaya ketika apabila ia menyatakan dirinya, ya ketika Tuhan Yesus datang, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Di firman Allah yang hidup ditulis demikian. Ya, sebentar saya
Sehingga apabila ia datang, ya, ketika kita bersekutu dengan indah dengan Tuhan, sehingga apabila ia datang, saudara dapat yakin bahwa segala sesuatu dalam keadaan beres. Saudara, kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan, kita berkanan dengan Tuhan, ya saudara, dikatakan dengan satu tujuan apa? Supaya hidup saudara dan hidup saya beres di hadapan Tuhan. Enggak gampang saudara, enggak gampang. Untuk membereskan hidup ini enggak gampang. Makanya ayo terus menerus berkanan dengan Tuhan Yesus. Supaya apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita praktekkan. Supaya apa yang Dia sudah berikan kepada kita sebagai teladan, kita mentaatinya, kita menurutinya. Ya saudara, nah saudara, saya ingin ajak saudara baca satu ayat lagi. Saudara tidak usah baca semua ini. Ya, kita tahu dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini membicarakan tentang pokok anggur dan carangnya. Nah, kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes itu dikatakan kalau kita digambarkan seperti carang, ya, di dalam hidup ini yang menempel kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita lihat dari kisah atau dari perumpamaan pokok anggur yang benar itu, maka dikatakan kalau carang itu mau menghasilkan buah, dia harus tetap nempel. Dia harus tetap bersekutu dengan pokok anggur itu. Nggak bisa lepas. Nah, jadi satu tujuan supaya apa? Berbuah. Tadi di dalam suratan 1 Yohanes 2 ayat 28, ketika Dia datang supaya kita tidak takut. Kenapa? Karena beres hidup saudara dan hidup saya. Saudara, kita harus bereskan hidup ini mulai sekarang, ya. Mulai sekarang, jangan tunggu nanti. Kalau tunggu nanti kita telat, saudara. Kita akan terlambat. Kita akan terlambat. Kita sudah banyak ketinggalan yang kita sudah lewati. Ada banyak peristiwa yang harusnya kita lakukan. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Tapi kita nggak kerjakan. Nah, jadi saudara, sekarang ini loh. Sekarang ini ketika masih punya waktu, ayo terus nempel dengan Tuhan. Ayo terus bersekutu, berkanan dengan Tuhan. Ya, supaya apa? Tujuan akhirnya cuma satu, supaya ketika Tuhan Yesus datang, saudara dan saya beres di hadapan Tuhan. Yang keenam, ketika kita berkata aku ada di dalam Tuhan, aku adalah orang Kristen, maka yang keenam, selain kita bersekutu dengan Tuhan, ya, supaya kita kedapatan beres, maka saudara, yang keenam, tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 6. Ayo kita baca suratan 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Saya tunggu sampai semua dapat. Kita akan baca sama-sama, ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ayat 6, ya, dari suratan 1 Yohanes 2 3. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah, saudara, jadi kalau kita ngaku aku orang Kristen, aku ada di dalam Tuhan, maka yang keenam, saudara dan saya harus tetap ada di dalam Dia. Yang kelima, supaya apa? Supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Kita sudah ditebus, amin. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, saudara dan saya sudah diselamatkan. Tapi kita belum selamat. Ya, karena apa? Karakter dosa, sifat dosa yang ada di dalam hidup ini masih terus ingin membuat kita jatuh. Ingin membuat kita berdosa lagi. Nah, itu loh yang harus kita kalahkan. Ya, jadi ketika kita ada di dalam Tuhan, yang kelima bersekutu. Tujuannya apa? Supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Kita masih bisa berbuat dosa. Tidak ada manusia yang kebal.
terhadap dosa. Tetapi yang kelima, kalau kita terus menerus berekanan dengan Tuhan, kita terus menerus bersekutu, belajar dengan Tuhan, kepada Tuhan, maka saudara yang keenam, saudara, Tuhan mau saudara kita tidak berbuat dosa lagi. Saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam setiap hidup ini, ya, yang ada di dalam setiap jiwa kita, tubuh kita, Roh Kudus pasti akan mengingatkan. Betul? Kalau saudaramu berbuat dosa, ada enggak yang bicara sama kita? Enggak kedengeran di kuping kita, enggak audionya kita dengar, jangan berbuat dosa. Bukan gitu. Tapi hati ini akan ditegur oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus yang sudah diberikan pada kita itu akan selalu mengingatkan kita. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, Roh Kudus itu mengingatkan akan dosa. Jadi saudara, kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan, maka yang keenam, ketika kita mau berbuat dosa, ya saudara, Roh Kudus ingatkan kita, jangan. Tapi naik bandel, lewat. Ya, kalau kita bandel, kita tidak mau nurut, lewat. Dosa itu akan kita kerjakan. Ya, ingatkan kisah Kain. Kain itu marah karena persembahannya tidak menyenangkan Tuhan. Bahasa Alkitab katakan tidak diterima, tidak diindahkan oleh Tuhan. Makanya saudara, ketika Kain muram mukanya, dia marah, hatinya panas, Tuhan ngomong sama dia, Kain, kenapa mukamu muram, hatimu panas? Lihat, dosa sudah ngintip di depan pintu. Kalau kamu tidak bisa menguasainya, kamu akan jatuh, kamu akan kalah. Sudah diingatkan kan? Ya, sudah diingatkan. Sama dengan kita, ketika kita mau berbuat dosa, Roh Kudus ingatkan kita, jangan lakukan. Ya, itu loh saudara. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, dia punya hati nurani. Hati nurani itu juga akan berkata pada orang itu, jangan. Karena orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan pun, mereka tahu jahat dan baik. Mereka tahu dosa dan tidak dosa. Ya, jadi saudara, kita tidak berbuat dosa lagi kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan. Ini loh yang harus kita miliki, yang keenam. Jadi tujuannya supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Roh Kudus akan ingatkan kita. Makanya kalau diingatkan Roh Kudus, jangan bandel. Ya saudara, kita harus belajar. Yang ketujuh, ya, mau dibersihkan terus. Nah sekarang kita baca ayatnya. Yohanes 15 ayat yang kedua. Injil Yohanes 15 ayat yang kedua. Tadi kita harus nempel terus, tujuannya supaya kita berbuah. Ya, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kedua kita baca. Supaya kita mau dibersihkan terus menerus. Kalau kita ada di dalam Tuhan, saudara, supaya kita tidak berbuat dosa, poin yang keenam, saudara dan saya harus dibersihkan terus menerus. Yohanes 15 ayat yang kedua. Injil Yohanes 15 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya. Ayat 2 Injil Yohanes 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah saudara, tadi kita disuruh bersekutu terus sama Tuhan. Berkanan ya, menempel kepada Tuhan dengan satu tujuan supaya kita beres. Nah untuk jadi beres, yang keenam, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Lalu yang ketujuh, kalau kita terus mau hidup tidak berbuat dosa lagi, harus rela dibersihkan. Kita sudah belajar hal-hal yang tidak baik dari dalam hidup kita. Tidak bisa otomatis kita berdoa, Tuhan tolong angkat hal-hal yang tidak baik dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, jebret, terus jadi baik. Gak bisa. Sifat saudara, sifat saya yang suka marah itu dicabut dulu satu. Jadi tidak suka marah, jadi lemah lembut. Yang gampang tersinggung dicabut, jadi tidak gampang tersinggung. Harus satu-satu dibereskan. Nah ini loh firman Tuhan katakan, kalau saudara dan saya terus mau
hidup supaya tidak berbuat dosa, izinkan firman itu bekerja di dalam hidup kita. Mengoreksi hidup ini. Ya, supaya apa? Kita dibersihkan terus oleh firman. Ya, barang siapa yang mengenal firman. Kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal 8. Dikatakan firman itu akan memerdekakan orang itu. Saudara, tidak ada hal yang bisa membuat kita bersih, tidak berbuat dosa, kecuali firman yang terus kita pelajari. Makanya saudara, ya saya susah dengan tante itu. Jemaat dianjurkan, ayo datang ke gereja, belajar firman. Belajar firman, supaya apa? Supaya hidup ini loh dibersihkan oleh firman. Ketika kita dengar logos, keluar praktek, itu akan memproses hidup kita. Ya, memproses hidup kita, terus dibersihkan, supaya kita terus menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kita baca Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14. Dapat semua, kita baca ayatnya. Ibrani 12 ayat 14. Ya, saya tunggu sampai dapat semua. Siap, kita baca ya ayat 14. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bahasa Indonesia masa kini ditulis demikian dari ayat dan pasal yang sama, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang. Berusahalah juga untuk hidup suci khusus untuk Tuhan. Sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kalau ia tidak hidup seperti itu. Nah, kita proses dibersihkan, ya. Yang akan membersihkan kita itu bukan Tuhan, tapi manusia, orang-orang yang saudara dan saya temui. Ada ayat toh di perjanjian lama, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Itu loh. Di dalam ayat ini, kejar kekudusan, ya berusahalah hidup damai, hidup baik. Itu loh proses saudara dan saya dibersihkan. Ketika kita kebentur dengan orang itu sebagai proses yang Tuhan pakai alat untuk membersihkan kita. Bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita? Kan seperti itu. Ya. Jadi ketika ada manusia yang membuat kita tersinggung, ini loh proses yang Tuhan pakai untuk membersihkan hidup kita. Ya. Dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, supaya kita juga berusaha untuk hidup suci khusus untuk Tuhan. Jadi kalau kita hidup benar itu saudara, kita mau hidup suci, kita mau hidup kudus, bukan untuk kebanggaan kita, tapi untuk Tuhan. Tujuannya apa? Karena Dia kudus. Saudara baca di suratan Petrus, kuduslah kamu dalam seluruh kehidupanmu, karena Allah Bapa kita kudus. Saudara, lalu ayat ini dikatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Maksudnya kalau kita tidak hidup benar, kita tidak hidup kudus, kita tidak hidup suci, jangan mimpi sampai di sorga. Tingkat kekudusan kita kan kita sudah belajar. Kesempurnaan itu tergantung kelas kita. Kita sudah belajar. Anak TK, sempurnanya ya TK. Anak SD, sempurnanya SD. Anak SMP, SMA, terus kuliah. Tapi jangan kita yang harusnya sudah SMA mau jadi SD. Sempurnanya enggak bisa, kita harus maju. Ya, kita harus dewasa, kita harus mengerti apa maunya Tuhan. Ya, jadi itu loh tujuannya kita dibersihkan. Nah, ada satu ayat lagi saudara. Saya sengaja ajak saudara melihat ayat ini. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Ini sudah sering kita baca, tapi biarlah ini boleh menjadi motivasi buat kita ya.
ayat 8 Ibrani pasal 5. Yuk kita baca sama-sama. Ibrani pasal 5 ayat 8. Dapat semua? Yuk kita baca ya. 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Versi mudah dibaca, Tuhan Yesus adalah anak Allah, tetapi ia menderita dan belajar untuk taat melalui penderitaannya. Jadi saudara, kalau kita mau dibersihkan, ya dikatakan kita harus belajar taat. Tujuannya apa? Jangan berontak. Taat itu namanya enggak berontak, iya kan? Orang yang taat ada yang berontak? Enggak ada. Orang yang taat itu menurut. Diproses Tuhan itu dibersihkan seperti Injil Yohanes 15 ayat 2 tadi dikatakan dibersihkan. Enggak enak saudara. Enggak enak dibersihkan itu. Saudara mau gini enggak bisa. Saudara mau gitu enggak boleh. Saudara mau enggak bisa. Enggak enak. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih teladan kepada kita. Tuhan Yesus sudah kasih contoh kepada kita. Ya, kita harus mau dibersihkan. Ya. Nah, yang membersihkan kita lewat proses sesama manusia, diasah. Ya, untuk bisa terus kita dibersihkan harus taat. Harus jangan berontak, jangan melawan. Coba anak kecil. Saudara ajarin mandi yang punya anak-anak kecil dulu yang masih baru belajar mandi. Diajarin mandi. Seneng gak anak itu? Gak seneng, apalagi disiram kepala. Keselepekan orang Jawa bilang ya. Masuk air di hidungnya, di matanya, di mulutnya. Gak enak. Anak kecil itu diajarin mandi, disiram kepalanya. Pasti berontak. Tapi ketika dia mau terus menerus bisa mandi sendiri. Enggak dimandiin segede minggus dimandiin. Oh, siapa yang mau mandiin? Iya kan? Oh, Ria yang mandiin. Iya saudara, jadi ketika kita diproses, jangan berontak. Jangan melawan. Ya, itu loh. Nah, kita maju lagi. Yang ke-8. Ya. Langsung saja ayatnya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Jadi yang ke-7 kita harus mau terus dibersihkan. Ya, jangan berontak. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 kita baca lagi sama-sama. 15 pasal 14 Injil Yohanes. Dapat semua? Yuk kita baca sama-sama ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, ya, kita sedang belajar berkata, aku ada di dalam Tuhan. Aku orang Kristen. Kalau saudara dan saya berkata aku ada di dalam Tuhan, aku orang Kristen, berarti kita percaya Tuhan Yesus. Kita mengenal Tuhan Yesus. Nah, orang yang percaya Tuhan Yesus, orang mengenal Tuhan Yesus, maka yang ke-7 kalau dia sudah diproses terus dibersihkan, ya, supaya dia belajar untuk tidak berontak, untuk taat seperti Tuhan Yesus. Itu sebagai bukti orang itu hidupnya mengasihi Tuhan. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 katakan, maka orang itu akan menuruti segala perintah Tuhan. Segala, semua yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, kita akan menurutinya. Enggak gampang kan saudara? Ketika kita mau menurut firman, ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita. Ini yang harus dimatikan, keinginan pribadi kita. Keinginan daging kita, keinginan dunia kita, itu harus yang kita kalahkan, yang harus kita matikan. Ya, jadi ikuti firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Saya ingin ajak saudara baca lagi. Efesus pasal 5, ayo kita buka. Ya. Efesus pasalnya yang ke-5. Ayat 1 dan ayatnya yang ke-2. Efesus pasal 5
ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Efesus 5 ayat 1 dan ayat 2. Yuk, kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama. Ayat 1 dan ayat 2. Dapat semua ya? Kita baca ayat 1 dan 2. 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, saudara, kita mengasihi Tuhan ya sebagai Bapa kita. Makanya di dalam Efesus dikatakan jadilah penurut-penurut seperti anak yang kekasih. Saudara, kalau kita mau dikasihi Tuhan, kita harus menurut firman Tuhan. Ya. Itu ukurannya. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, mana bisa kita menurut firman Tuhan? Jadi saudara, kalau kita menurut firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Dengan begitu Tuhan pun mengasihi kita sebagai anaknya. Enak kan saudara kalau jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi? Ya, anak-anak Allah yang disayang oleh Bapa Allah. Enak saudara, sudah enggak usah bingung. Pokoknya kita lakukan bagian kita kerjakan bagian kita, Tuhan yang memberikan bagiannya yang kita tidak mampu lakukan, menuruti segala perintahnya. Jadi ayo saudara, ya masih ada 2 poin lagi yang kita akan lihat nanti. Tapi poin yang ke-8 saudara, hidup mengasihi Tuhan. Itu berarti saudara dan saya harus menuruti firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari sebagai tanda saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus loh dikatakan sudah memberi teladan ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Ya, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Sampai dia rela saudara datang ke dunia, dimatikan kealahannya, ya dikosongkan. Kalau dia jadi bayi kan berarti 0. Bayi lahir ceprot dari dari rahim Maria, dia bukan apa-apa, padahal dia Allah. Nah itu loh, itu sebagai tanda mengasihi kita. Ayo saudara, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga mau mengasihi Tuhan. Ini poin yang ke-8. Kalau saudara dan saya berkata aku ada di dalam Tuhan, aku orang Kristen, maka hal yang ke-8 yang harus kita miliki yaitu kita hidup mengasihi Tuhan. Tandanya apa? Saudara dan saya harus belajar mentaati seluruh perintahnya. Ya, belajar sama-sama. Memang gak gampang, tapi kalau kita mau bisa. Kalau enggak mau, enggak bisa. Ya, mari. Tuhan berkati.